anak dan istri. Maka walau lagi ngaduk pasir, itu namanya zikrullah. Paham gak? Itu jadi harus dipahami itu. Jadi kembalinya bukan apa yang dikerjakannya, tapi apa yang menjadi maksud beserta niatnya. Orang lain ngojek kan perkara dunia itu ya, bukannya lagi sholat namanya. Dimaksudkan mendapatkan keridhaan Allah beserta dapat memberikan nafkah anak dan istri yang menjadi kewajibannya, maka itu zikrullah. Nggak dilaknat yang begitu mah gitu, yang gitu nggak dilaknat. Dan semua aktivitas kita tentang dunia dimaksudkan dapatkan keridhaan Allah serta mencukupi nafkah keluarga. Walau zahirnya itu perkara dunia, maka dengan niat itu dia masuk zikrullah. Tidak ada laknat di situ, keridhaan Allah di situ. Jelas? Kedua yang mendapat laknat, au alimun, ataupun orang yang berilmu, bukan orang ngajar mau alim namanya, atau orang yang berilmu agama, yang ilmunya dipakai diikutin zahir dan batinnya, walaupun dia nggak punya murid, selamat dia sudah. Apalagi dia punya murid. Yang ketiga, au muta'allimun, ataupun orang yang nuntut ilmu dengan dia. Nah itu enggak ada. Murid siapa itu? Murid. Iya. Emang dia ngaji? Ngaji. Oh kalau ngaji murid, maka dia dalam pandangan Rasulullah selamat dia, tidak dapatkan laknat tersebut. Paham nggak itu? Statusnya sebagai murid gitu. Sebab mau guru dan murid itu dia punya mata rantai yang terus bersambung hingga sampai kepada Rasulullah. Tidak dapatkan itu. Jadi sekecil-kecilnya dunia, Allah Ta'ala jadikan tempat laknat, kecuali bila dunia bukan jadi tujuan, melainkan menjadi sarana untuk dekat kepada Allah. Paham gak itu? Gitu. Belum beli beras buat apa? Buat makan. Aku niat untuk bisa taqarrub kepada Allah. Semua. Kadang-kadang kita lupa niat ya. Nah, kalau tiap beli beras niat, mari udah begitu baik. Mulai sekarang semua yang aku makan dan aku minum dan aku pakai dan aku tempati dan aku kendarai serta pasangan hidup semasa aku hidup di dunia, maka aku bermaksud untuk dijadikan sarana taqarrub kepada Allah. Itu semuanya tuh yang kelihatannya dunia maka jadi perkara akhirat. Bisa dipahami gitu? Nah itu semua kata Nabi, fa'alaihi bil ilmi. Mau dapatkan yang 6, kudu tahu ilmunya. Man arada dunia
fa'alaihi bil ilmi. Jangan coba-coba melakukan perkara dunia apapun bila tidak mempunyai ilmu, hancur. Dagang es kudu tahu ilmunya gitu, dagang cilok tahu ilmunya, dagang seblak tahu ilmunya. Sekarang kan lagi booming nih seblak. Ada lagi yang lebih nikmat daripada seblak, yaitu serampang. Kalau seblak makan dikit doang balarnya, kalau serampang mah kita pada benjut. Pincang bisa serampang mah. Paham nggak serampang? Paham ya? Ada sebret, ada seblak, ada serampang. Kalau seblak tuh dari atas, kalau serampang dari samping. Kalau begini, nah seblak. Kalau begini, serampang gitu. Kayak nyerampang kaki ayam, petak gitu. Pas kena tulang kering kita. Yang tadi tulang kering, ya orang kan kayu nyampe patah, bagaimana tulangnya? Oleh serampang, sudah begitu. Man arada dunia falaihi. Jadi jangan coba-coba mengerjakan perkara dunia bila tidak tahu akan ilmunya, karena pasti rugi. Asal-asalan doang jangan. Harus pelajari dulu ilmunya. Setelahnya tahu ilmu dan kita kemudian melakukannya, maka yang kedua, perbaiki niat agar dunia tak menjadi laknat di sisi Allah. Niatnya perbaiki. Kalau dunia itu maksiat, ya maksiat mah orang bisa diniatin itu mah. Gue mabok nih takarun biar dekat dengan setan lo, itu maksiat. Itu ilmu dunia, ya. Innallaha yabghadu rajulan aliman bidunya jahilan bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu amat membenci seorang manusia yang pandai dalam perkara dunia tetapi bodoh dalam perkara akhirat. Dunia mau mahir, ahli top luar biasa, tentang akhirat nggak tahu pisan. Mau dikemanain ini dunianya nggak tahu ya, diniatin gimana nggak tahu. Maka itu Rasulullah bilang, itu dia yang Allah benci. Ngejar-ngejar dunia tapi nggak pernah ngejar-ngejar akhirat. Paham banget tentang dunia tapi nggak ngerti tentang akhirat. Itu Rasulullah membencinya. Begitu. Kedua, ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu ada 3 yang inti. 1, ilmu iman. 2, ilmu amal. 3, ilmu akhlak. 1, ilmu iman. 2, ilmu amal. 3, ilmu akhlak. 3 itu intinya. Jadi kita mau ngaji di mana kek, mau ngaji sama siapa kek, mau ngaji deket apa ngaji jauh, tidak keluar dari 3 perkara. Kalau kita udah tahu yang 3 perkara itu, saat kita hadir ke tempat mencari ilmu, kita bakal tahu, oh ini mah ilmu iman gitu, atau oh ini mah ilmu amal. 2, 3, oh ini mah ilmu akhlak.
Tuh. Apa ilmu iman? Ilmu iman itu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara beriman serta percaya dengan perkara gaib, sama hal yang gaib percaya. Kenapa harus percaya? Karena kita tidak melihat. Kalau melihat mah bukan disuruh percaya, orang ngelihat. Seperti gini, saya lagi duduk di depan mimbar, kan kelihatan tuh. Saya kata gini, saudara percaya nggak saya duduk di depan mimbar? Salah nanya begitu. Mengapa? Ya orang kelihatan. Barang yang kelihatan mah bukan wilayah yang harus dipercaya, ya, atau diimani. Nah, apa? Harus percaya. Apa namanya? Pertama, ilmu iman. Iman itu, saudara, perbuatan hati, bukan ucapan, bukan perbuatan, adanya di hati. Karena Allah Ta'ala ciptakan kita punya hati, maka hati ini harus ada perbuatannya, jadi ada gunanya. Itu perbuatan hati itu percaya dan beriman kepada hal yang gaib. Apa yang gaib? Pertama, Allah, gaib namanya. Kedua, Rasulullah. Emang Rasulullah gaib? Buat sahabat nggak gaib, buat kita udah gaib. Nah, sahabat kan kelihatan. Kok beriman? Beriman dengan semua yang dibawa oleh Rasulullah tentang hal-hal yang gaib. Tiga, beriman dengan malaikat. Yaitu keempat, kelima ya. Empat, beriman kepada para rasul. Tadi udah ya. Beriman pada Allah, para rasul, terus malaikat, pada kitab. Beriman kepada hari akhirat. Dan beriman kepada qada dan qadar, kan nggak itu. Nah, itu bagian ilmu iman namanya. Contohnya begini, beriman kepada Allah harus percaya bahwa Allah itu ada. Yang tidak percaya Allah itu ada, kafir namanya. Gitu aja. Jadi iman mah ilmu hitam di atas putih. Kalau nggak hitam putih, kalau nggak putih hitam, nggak bisa di tengah-tengah. Lah gue mah ini orang tapi percaya, ya lu kafir. Lah gue ini ragu-ragu, ya lu kafir. Lah gue sanksi ini, ya kafir. Walaupun lu sholat, walaupun lu hafal Quran, kalau lu kagak percaya akan adanya Allah, lu bukan muslim, lu kafir. Karena iman itu yang memisahkan antara muslim dan kafir. Harus percaya. Oh, Allah ada, ada. Gitu. Adanya bagaimana? Nggak usah pakai ada bagaimana, panjangan. Ada waktunya ngomongin bagaimana mah, pokoknya ada. Gitu. Ah nggak tuh? Entar kebangetan pinter loh. Nah, kalau Allah Ta'ala itu setelah menjadi keyakinan bahwa Allah ada, percaya doang Allah Ta'ala ada, tapi kita nggak ada jalinan kepada Allah, itu keyakinan yang tidak terasah dan tersia-sia.
Jadi kalau percaya bahwa Allah Ta'ala itu ada dan menjadi keyakinan kita, maka kita harus ada ikatan hubungan kepada Allah Sang Maha Kuasa. Kamu udah tahu ada Sang Maha Kuasa, santai-santai aja gitu. Harus ada ikatan. Ikatannya apa? Ikatannya harus punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu zikir. Kudu ngaji lagi tentang bab zikir itu. Harus dapetin zikir biar iman kepada Allah dengan sifat wujudnya terrealisasi dalam kehidupan. Percaya doang apa realisasi keyakinan ente tentang Allah Ta'ala ada? Tuh. Kudu zikir. Zikir itu ingatnya kita kepada Allah yang ada. Ingat kepada Allah yang ada, ingat pada Allah yang ada. Jadi itu ada keterikatan kita dengan Allah. Ilmu akhirat ini namanya gitu. Aneh. Bukan ilmu dunia itu mah. Dimana orang ngajiin tentang ilmu tentang perkara keimanan kepada Allah, maka ketahuilah itu namanya ilmu akhirat. Asalkan tidak dimaksud dan tidak diniatkan untuk perkara dunia. Emang ada gitu? Ada dia ngajarkan tentang ilmu akhirat, tapi ia bermaksud agar orang memberikan dunia kepadanya. Jadi tuker, anak kasih ente ilmu akhirat, yang akhirat walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih tinggi dari dunia, dan anak mengharapkan dunia dari ente, tukar. Maka ini ilmu akhiratnya menjadi perkara dunia karena niat. Kayak tadi loh, perkara dunia diniatkan buat taqarrub kepada Allah, jadi akhirat. Perkara akhirat diniatkan buat mendapatkan dunia, perkara dunia. Balik lagi ke zikir. Jadi kita habis sholat subuh kudu punya zikir, habis sembahyang johor harus ada zikir, habis sembahyang asar gitu, habis sembahyang maghrib, habis sembahyang isya gitu. Apa zikir habis sembahyang maghrib? Seperti membaca al-wirdul latif, juga membaca surat yasin berikut doanya, juga membaca ar-wirdus sakron, juga membaca Hizbun Nawawi. Lagu mau tahu, makanya disuruh cari biar pagi keisi gitu. Nyarinya di mana itu? Ya di ulama-ulama, di guru-guru. Di guru-guru di mana? Nyari aja gurunya. Lah, kalau gitu kita udah tahu. Ini baru dengar ini. Kalau baru dengar nyarinya Majilum, kan gampang ya. Kalau memang nggak tahu, di Aji Ilum ada barangnya, ntar dikasih tahu. Itu namanya alamatnya udah ada. Aduh, nanti Pikal cariin kitab Khulasatul Madad. Nanti Bang Aji jazahin semua. Tapi syaratnya harus dijadikan zikir untuk menjalin hubungan iman kita kepada Allah. Ada ya kalian? Beli yang online juga ada, Pikal 7.000 apa satunya. Ada juga yang bagus 7.000, yang agak jelekan 5.000. Pikal beli aja yang 5.000, jual 20.000. Lah, ya dunia dagang mah. Dunia mah perkaranya kudu ada untungnya. Bener gak begitu? Kalau kata Pikal, ini 25.000, 20.000. Ini untungnya gede amat kal pakai 5.000, nyari dewek lu sana. Udah ada lu tinggal lu perhitungan banget lu cuma 20.000 doang. Mau beli rokok udah perhitungan. Paham gak tuh? Kalau yang ada yang orang kaya misalnya di sini, jangan bayar, urusan gua. Tuh dia orangnya.
Ada nggak yang begitu? Kira-kira? Iya, kalau ada yang begitu, itu dia tuh orang rawatin tuh dia. Udah orang kaya, berapa kan? 25 ya bu. Berapa orang kan? Ya ada nih 40 orang, 4 kali 2 baru 800. Ya, 800 sekali angom. Orang kaya lah kan begitu. Karya urusan gua itu mah. Biar semua yang baca pahalanya buat gua. Pesan kal, duit ambil rumah bang. Iya kal, kata pikal, gua kagak mau kalah. Enak banget, kamu gue yang bisa beli duit lu. 800 ribu apa kecil? Setahun gaji gue berapa duit? Baru 800. Ya, murah dibandingkan pahala amal yang dilakukan oleh para jamaah. Paham begitu? Ntar ada padilahnya, ada faedahnya gitu. Habis Johor baca lagi La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali. Yang ke 101 Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Habis baca itu baca hizib nasor. Biar jadi amalan. Biar kita gini nih, kita mau bukan kiai, bukan ustad, biarin. Tapi amalan kita amalan kiai itu. Kita mau bukan habib, ya orang bakalan lagi. Jadi habib orang bakalan. Tapi amalan kita amalan habib. Terus apa jadi habib? Karena orang bakalan. Tapi ilmu kita ilmu habib boleh. Amalan kita amalan habib. Terhabis asar, apa zikirnya? Tapi diamalin. Tapi dibaca. Kita baca surat Waqiah sebanyak 3 kali supaya orang susah selama-lamanya. Gue pernah yakin, terus saya yakin baca aja. Kalau perlu mah ragu. Yang penting baca. Lo kenapa orang ngapa-ngapain bisa jadi kaya? Orang ngapa-ngapain jadi orang susah? Ya lu ragu namanya itu. Kalau perlu malu ingkar. Hah? Kalau perlu mah ingkar. Bukan disuruh yakin, disuruh baca. Kalau perlu mah mengingkarinya. Gitu. Hah? Baru ragu, ingkar sekalian. Baca 3 kali. Nanti saya ijazahin. Kurang bahaya bagaimana? Setiap waktu saya tuntun. Kalau nyari mainnya sampai ke negeri seberang. Benar gak? Dari situ baca Hizbul Bahar yang dibaca di Kisobron. Di sini saya ijazahin semua kan. Hah? Ya. Ya gitu juga kalau mau lah. Kayak kemarin-kemarin saya ogah dikerubutin orang, ogah dikata sakti. Orang waras semua gara-gara kayaknya setan. Kayak waras-waras segala. Biar amalan dewek, jangan dibaca sebulan sekali. Bacalah setiap hari. Atau ntar abis maghrib Ratibul Aftos, Ratibul Haddad. Terhabis isya baca salawat sekian. Nah itu kitabnya dulu pikal terbang haji tuntun. Paham ya? Gitu. Harus sayang, saya kasih baik. Saya gratis. Ini kagak ada nih yang saya tawarkan begini. Saudara-saudara doang. Yang haji mas saya kan banyak. Ya, lo kan udah begini masih ogah juga. Lu kan saudara gua kan sayang sama lu. Sampai kudu diloloh. Paham gak ya? Lu saudara gua sayang sama lu. Barang-barang penting gua kasih kalau gua sayang. Kalau gua mah-awalin dewek bisa. Kudu dicangap sih diloloh. Kayak burung peking. Paham ya? Jadi pengamalan beriman kepada Allah gitu. Orang bakal nyesel dan orang bakal rugi.
Walau kita bukan santri, jadikan amaliyah kita bagaikan amaliyah para santri. Gitu. Gue mau nyantren, terusin nyantren. Yang penting amaliyah santri. Ya malu di kampungnya ada Syekh Abdul Qawi, nggak punya amalan yang bersambung kepada para aulia. Enggak gitu. Di kampung gua ada makam keramat. Lah ini mah wiridan kulhu be ora. Kudunya mah kalau udah begitu dari mana-mana orang datang kemari nyari. Kudunya nyari. Udah kita benahin dikit-dikit. Nyalahin mah orang ini emang udah terlalu lama jeda jarak sejarahnya ya. Tapi udah waktunya juga kita membenahi diri. Tapi kalau udah punya dijadikan amaliyah di mana saudara sudah tua, silahkan saudara rasakan keberkahannya, dan saat itu saudara boleh ijazahkan dan amalkan kepada orang-orang yang mencari dan menginginkan di bawah usia saudara. Itu. Kedua, ilmu amal. 3, ilmu akhlak. Dah, udah malam. Ya kan satu-satunya kudu panjang ngomongin lah. Kalau kata Sedamin mah kalau makan dikit-dikit, karena kalau kebanyakan nanti muntah gitu kata Sedamin. Maksudnya saya kalau ceramah jangan semua sampai kira-kira orang masih pengen lo berhenti, tapi kalau berak semuanya lo buang gitu. Jangan dikit-dikit. Kalau makan dikit-dikit, kalau berak semuanya. Ya ilah, Al-Fatihah. Alhamdulillah, masyaallah. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultuhu ana nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahakin alaihi wa alaihi namutu biha nub'atsu insyaallah ta'ala amin birahmatil wa karam Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna bid din ta'ala kullu 'arbin ja'alna khalisatan lidil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catat kal.